Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Balik lagi nih di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira pastinya. Dan kita masih di edisi podcast Outside ya. Masih berada di salah satu cafe yang hits banget juga nih di daerah Jakarta Pusat. Dan yang pasti sebelum mulai aku mau ngasih salam khas podcast dulu dong. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah seperti biasa teman-teman ya, karena ini kan edisi yang spesial banget ya, karena kita udah episode di atas 100 nih. Jadi kamu juga bisa ikut andil loh dalam keberadaan podcast Outside ini. Kalau teman-teman punya ide kira-kira podcast Outside di mana lagi nih yang seru, mungkin di dekat-dekat daerah kamu nih ada tempat yang oke buat kita jadiin tempat buat podcast, boleh kamu langsung tulis di kolom komentar kira-kira kita pindah tempat kemana lagi gitu kan ya. Dan yang pasti teman-teman seperti biasa aku juga mau ngingetin kalau podcast ini juga tayang di berbagai macam platform. Kita ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Untuk tema ataupun topik di hari ini seru banget ya, apalagi buat kamu yang sudah bekerja dan kan sempat mendengar ada RUU yang sedang dirancang pastinya. Dan ini seperti apa sih kelanjutannya? Ini adalah pro dan kontra cuti hamil 6 bulan dalam RUU KIA. Pastinya Laras gak bakalan sendirian dong. Kita akan bahas dengan ahlinya, kita bakal tanya-tanya juga. Dan yang pasti nanti karena ini lagi di luar ya, podcast Outside, aku pengen denger juga gitu komentar dari teman-teman yang sekarang lagi ada di sekitaran cafe ini. Mereka pro atau kontra ya soal RUU KIA ini gitu. Tapi sebelumnya aku mau mengundang dulu tamu spesial kita untuk hadir dan duduk barengan sama Laras di sini, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Beliau ini adalah Mas Tama Satria Langkun. Kepada Mas Tama, disilakan untuk join sama Laras. Selamat sore Mas Tama. Sore Laras. Tadi kita udah tos-tosan sebelumnya ya. Oke. Mas Tama boleh dipakai headsetnya mungkin karena ini agak-agak berisik di sini ya. Jadi kita biar jelas ngobrolnya ya kan. Lebih clean ya. Nah, Mas Tama juga bisa sambil cek nih suaranya udah oke belum. Mas Tama suaranya. Agak maju kali ya. Kayaknya suara aku kegedean dibanding Mas Tama. Oke. Mas Tama kabar baik ya? Baik dong, alhamdulillah baik. Ini kita bakal semoga yang nonton ya. Kita bakal bahas ini RUU yang jelas ini masih dirancang ya Mas Tama ya, masih belum disahkan lah gitu. Belum disahkan, masih perjalanan lah. Masih perjalanan, tapi kalau nontonin kalau bacain social media dan bacain komentar-komentarnya ini pro dan kontra di mana-mana. Bahkan Mas Tama main ini enggak aplikasi TikTok enggak? Main juga sih. Main. Pernah ngelihat nggak orang nge-stitch tentang RUU ini terus mereka berkomentar? Iya banyak sih. Banyak kan? Ada yang pro, ada yang kontra, kebanyakan yang kontra sih kalau yang aku lihat ya gitu. Tapi sebelum kita jauh membahas RUU KIA ini tentang pro dan kontra cuti ibu hamil 6 bulan dan bahkan cuti ayah juga ada ya. Betul. 40 hari gitu. Betul. Kita kenalan dulu sama seorang Mas Tama. Jadi Mas Tama ini tuh siapa sebenarnya, tiba-tiba ada di sini ngobrol sama kita gitu. Mas Tama emang ahli di bidang hukum ya? Iya. Dulu kuliah di hukum? Betul, kuliah di Fakultas Hukum. Terus kemudian ya ada kegiatan-kegiatan juga, misalnya advokasi kebijakan. Terus kemudian membuat catatan kita soal regulasi. Pernah bantuin juga bikin draft peraturan perundang-undangan. Jadi ngerti banget undang-undang berarti ya? Ya sempat melewati itulah. Jadi bisa buat tempat ngobrol. Oh, bisa tempat ngobrol dan tempat ini ya, kalau mau mungkin menyuarakan aspirasi mungkin boleh bisa ya ke juga, Mas Tama boleh ya. Juga. Jadi kita anggap ini adalah perkuliahan yang membahas tentang hukum. Serius banget kalau perkuliahan. Serius banget. Iya. Dimana aku ngobrol-ngobrol ringan. Bener. Mas Tama ini jurusan hukum ya. Aku kebetulan dulu kuliahnya sastra Inggris, jadi kita nyambung banget ya. Nyambung banget sih. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis karena kan mungkin di perancangan undang-undang pasti ada bahasa Inggris ya dong ya. Betul. Ada ya? Juga, ya. Ada istilah-istilah. Iya kita juga ngomongin soal kan misalnya nanti ngomongin soal cuti melahirkan emang di Inggris gimana? Ya kan? Iya benar. Di Jepang gimana? Benar. Itu berhubungan. Pertanyaan yang bagus kita tambahin dulu ya di list pertanyaan ya, bagus loh itu pertanyaannya. Iya. Cuman kalau ngomongin soal yang tadi balik lagi ya RUU KIA ini ya, kesejahteraan ibu dan anak. Sebenarnya untuk pandangan Mas Tama sendiri sebagai pemerhati hukum lah bisa kita bilang seperti itu ya.
Seperti apa? Mas Tama sendiri pro atau kontra nih ngelihatnya? Ya, kalau saya tentu saja setuju ya. Setuju? Setuju dong. Kenapa? Karena ini kita bicara soal judulnya deh. Jadi kan sebelum ngomongin soal cuti melahirkan dan lain sebagainya, sebenarnya kan esensinya apa sih? Ini untuk melindungi ibu dan anak. Oke. Jadi sebenarnya itu yang kemudian disasar. Kalau kita bicara soal angka, jadi Indonesia itu kalau saya baca-baca ya, Dari data ya? Dari data ya. Jadi kita tuh berada peringkat kelima di dunia terkait dengan stunting yang masih tinggi. Stunting itu kayak tumbuhnya anak. Ya tumbuhnya anak, misalnya tumbuhnya anak tuh ya dia lebih pendek daripada untuk usianya. Itu yang baru kelihatan kemudian 2 tahun kemudian. Nah, itu menjadi perhatian. Atau bisa kita bilang stunting mungkin ya? Iya, stunting ya, itu stunting itu kan. Terus kemudian kalau bicara angka juga misalnya dari 100.000 ibu yang melahirkan, itu 300-nya meninggal. Oke. Artinya ini kan sebenarnya masalah. Nah, terus gimana sih menyelesaikan masalah ini? Ada banyak caranya. Di antaranya ngomongin soal RUU KIA itu. Jadi mulai dia ibu yang bekerja itu gimana haknya, terus kemudian ibu yang melahirkan itu gimana akses kesehatannya. Terus kemudian kalau anak itu gimana haknya, termasuk suami di mana tanggung jawabnya. Betul. Termasuk keluarga juga. Jadi gimana nih? Nah, sebenarnya kalau berangkat dari situ, saya setuju-setuju aja. Setuju-setuju aja. Berarti bisa dibilang Mas Tama ini bilang kalau cuti 6 bulan itu merupakan waktu yang sangat efisien untuk ibu hamil. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai undang-undang ketenagakerjaan, cuti hamil itu cuma 3 bulan. Berarti ini bertentangan dong, Mas Tama. Betul. Nah, salah satunya yang jadi perdebatan dari yang lain-lain itu adalah soal cuti melahirkan kan. Cuti melahirkan itu kemudian kalau bicara di regulasi yang kita cek ya itu kan 6 bulan ya. Nah, 6 bulan tentu saja nanti dia akan menimbulkan pro dan kontra. Di mana pro dan kontranya? Nah, kalau kemudian perempuan terus kemudian dia kerja, terus kemudian dia 6 bulan nggak masuk, 3 bulan dibayar penuh, sisanya dibayar 75%. Pertanyaannya siapa yang mau bayar? Nah, sejauh ini di undang-undang kita yang sudah berjalan dan sudah disepakati oleh perusahaan-perusahaan, korporasi yang punya bisnis, itu setuju. 3 bulan masih oke deh. Gitu kan jalan sekarang nih efektifnya. Jadi kalau misalnya orang cuti 3 bulan boleh cuti nggak? Ya boleh dong, kan haknya di undang-undang bilang begitu. Nah, pertanyaannya kalau sampai 2 kali lipat 6 bulan sanggup nggak perusahaannya? Nah, kontra terjadi paling pertama di sana. Nah, itu menurut saya yang perlu dipikirkan solusinya. Soal durasi boleh-boleh aja diusulkan sama undang-undang, tapi yang bikin undang-undang DPR nanti sama pemerintah yang bahas harus dipikirkan gimana pengusaha-pengusaha, gimana perusahaan-perusahaan akan menghadapi ini. Betul. Jangan sampai Jangan sampai tiba-tiba undang-undang ini disahkan, tapi kita nggak dengar pengusaha tiba-tiba nanti udah jadi efek. Efeknya apa? Ya udah deh, nerimanya pekerja yang cowok aja. Iya benar. Ini jangan sampai dikhawatirkan terjadi. Jadi kemudian jadi bikin susah orang yang mau kerja kan. Pasti. Terus kemudian atau pakai syarat boleh deh kita terima yang cewek tapi jangan hamil dulu. Jangan nikah dulu ya gitu loh. Jadi makin jadi restricted gitu loh, diatur jadi. Nah, kita nggak mau itu terjadi, jadi kita berharap walaupun nanti haknya 6 bulan itu diatur, tapi gimana nih, apakah nanti pemerintah kasih insentif misalnya ke pengusahanya, misal ada kita kerjasama dari pemerintah dengan perusahaan. Iya, nah lain-lain itu harus dipikirkan juga. Jadi jangan sampai undang-undang ini yang untuk menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah, membuka masalah yang baru. Tapi ditentukannya dari faktor apa saja sih si 6 bulan ini, Mas Tama? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara undang-undang ya kebanyakan bilang soal faktor medis ya, artinya menurut dokter perlu ini perlu itu gitu kan. Ketika dia hamil, ketika dia akan melahirkan kan juga harus melampirkan surat dokternya dan lain sebagainya. Jadi memang sejauh ini pertimbangannya hanya medis aja. Jadi nah yang lain-lain tentu saja soal hak ya, namanya orang melahirkan pasti kan susah nih. Susah ya nggak mungkin kan orang perutnya lagi ya susah lah gitu. Pasti dia kerja, produktivitasnya juga pasti berkurang lah gitu dan berkurang. Nah ini sebetulnya bentuk afirmasi atau penghargaan kepada hak perempuan. Itu menurut saya oke. Nah nanti kemudian yang jadi pertanyaan kan tadi tuh kalau sampai 6 bulan gimana? Nah ini yang menurut saya perlu dicarikan solusinya. Ya paling tidak sejauh ini saya hanya memikirkan gimana kalau nanti misalnya
pemerintah gitu ya kasih insentif lah sama pengusahanya misal atau seperti apalah itu perlu dicarikan jalan keluar. Karena kalau saya lihat misalnya nggak cuma di Indonesia kan soal cuti melahirkan ini kan, di luar negeri juga ada. Misalnya di mana saya catat nih, misalnya di Finlandia ini yang paling lama sih kalau kita lihat referensi-referensi ya, dia 143,5 minggu. 143,5 minggu tuh berapa bulan ya? Berapa bulan ya? Ada yang mau ngitungin mungkin kalkulator. Penasaran juga coba 143 atau yang minggu. gampang deh, kita ke Asia dulu. Misalnya Jepang itu 52 minggu. Tetap ya hitungannya minggu ya? Ya, 13 bulan deh. 1 tahun? Ya Sekitar 1 tahun lebih? 52 minggu, bener gak sih? Ya sekitar segitu. Panitianya gak ada yang mau ngitungin ya? Gak apa-apa. Ya misal contoh. Atau Korea Selatan juga sama. Di Korea Selatan berarti itu rata-rata 1 tahunan ya untuk cuti ini itu ya? 10 yang paling tinggi cutinya. 10 negara di dunia yang paling tinggi. Tapi yang lain-lain ya variatif. Ada yang sama kayak Indonesia cuma 3 bulan. Oh ada juga tapi. Ada juga yang lebih rendah lagi, ada yang cuma 2 bulan. Atau bahkan misalnya ada yang sangat tidak kooperatif ya. Misalnya seperti seingat saya Amerika Serikat ya, itu sampai dia paling kalau nggak salah paling minim, cuman saya agak lupa dia berapa angkanya. Seminggu? Saya nggak tahu berapa angkanya, tapi seingat saya pernah baca tuh dia paling sebentar lah gitu untuk paling cutinya. Sebentar lah untuk kasih kesempatan cuti. Artinya sebenarnya kan juga di negara-negara lain juga itu punya banyak referensi. Betul. Ada yang tinggi banget. Nah kalau yang tinggi banget gimana sih mensiasatinya? Jangan sampai ada pro dan kontra. Jadi menurut saya apa yang dilakukan negara-negara tersebut? Nah itu yang perlu penelitian karena sejauh ini kan kita juga belum melihat ya isu ini rame, orang sudah ada pro dan kontra. Nah kita berharap pembuat undang-undang yang bikin naskah akademik itu harus penelitian lagi. Betul. Dilihat lagi. Jadi gimana nih menyelesaikan perdebatan 6 bulan ini antara yang punya usaha, pengusahanya, korporasinya, sama pekerjanya. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Oke. Tapi di luar kita berbicara mengenai pemerintah yang bisa membantu perusahaan-perusahaannya. Kalau menurut Mas Tama sendiri, dari perusahaannya sendiri, apa yang harus mereka lakukan kalau memang ini benar-benar terjadi? Apalagi masa-masa pandemi seperti kemarin ya. Benar sekali. Susah sekali gitu untuk membuat kokoh pertahanan gitu. Iya. Ya harus siap sih, karena kalau dia udah jadi undang-undang artinya dia harus berlaku mengikat wajib untuk semua orang gitu kan, nggak bisa dipilih-dipilih ya, dia harus menjalankan itu semua. Nah tapi kan ini karena masih panjang, jadi kalau saya lihat ini baru akan menjadi inisiatif DPR, akan dibahas pada paripurna paling dekat, berarti ini baru tahap penyusunan. Habis penyusunan itu ada yang namanya pembahasan. Jadi di tahap pembahasan itu masih mungkin tuh antara pemerintah dan DPR untuk menerima masukan. Jadi ini masih dalam belum masih dalam penyusunan ya. Jadi belum sampai ke tahap pembahasan. Jadi masih ada kesempatan lah. Masih ada kesempatan buat ngubah-ngubah itu gitu ya. Buat lihat lagi kira-kira mana yang cocok, mana yang enggak, dan mana yang perlu dicarikan alternatif pilihannya. Betul. Tapi kalaupun sampai kejadian 6 bulan cuti untuk ibu hamil ini, kalau dari tinjauan hukum sendiri, apakah perusahaan bisa tiba-tiba nge-cut pegawainya atau mem-PHK-kan pegawainya? Nah, itu akan jadi catatan lagi kan. Jadi apa? Makanya kemudian sebenarnya sebelum kita bicara soal undang-undang yang disahkan, dia harus ada yang namanya harmonisasi. Jadi aturan apa aja sih yang akan bersinggungan sama si KIA ini nih, si kesejahteraan ibu dan anak. Kita setuju ibu-ibu harus sejahtera, tapi dalam produk hukum dia harus dilihat lagi yang lain. Misal apa? Tadi kita udah ngomong kan, undang-undang ketenagakerjaan cuma 3 bulan. Yang lain misalnya apa? Undang-undang ASN. ASN itu kan juga ada cutinya. Ibu-ibu yang ASN itu gimana? Nah, jadi menurut saya sih memang itu sebagai gagasan kita perlu hargai, tapi harus juga melihat undang-undang yang sekarang sudah berlaku. Jadi disesuaikan, atau boleh jadi kalau ini berubah kita setuju yang 6 bulan, yang lain pun juga harus mengikuti ke 6 bulan misalnya. Betul. Gitu. Jadi karena ini undang-undang, sama-sama undang-undang sih, bisa saling uji. Bener. Tapi aku tuh dari tadi jadi kepikiran gitu ya. Ini kan mumpung kebetulan kita lagi podcast outside juga ya. Dari tadi kita ngeliat kanan kiri banyak sekali manusia-manusia di sini. Betul. Pasti salah satunya ini ada pengusaha, entah pengusaha apapun gitu. Boleh. Tapi mungkin kita sambil boleh minta bantuan sama teman-teman panitia ya untuk mencarikan. Jadi aku mau sekalian bagi-bagi voucher belanja, Mas Tama. Senilai 100.000 nih buat teman-teman. Jadi boleh, aku pengen minta satu pengusaha ya,
satu pengusaha, apapun deh pengusahanya terserah ya. Apa aja Dan boleh yang satunya lagi, kalau bisa sih ada ibu hamil. Ya? Boleh banget. Kalau bisa, Boleh bisa ya. Jadi sambil nyari-nyari nih, silakan kalau teman-teman panitia sudah menemukan boleh langsung digerek aja ke sini. Ini karena kursinya udah kita siapin juga di sini untuk teman-teman yang mau kita tanya-tanya, karena penasaran juga kalau dari kacamata seorang pengusaha yang memang belum disahkan juga. Dan kalau menurut Mas Tama ini masih bisa diedit-edit lagi lah Ya, gitu sih. mudah-mudahan. Ya, masih bisa berubah-berubah lagi. Jadi ya silakan. Oh, ini ya, ini. Hai Mas, selamat siang. Halo. Hai, iya. Ini kita boleh coba kita tanya ya. Halo. Silakan duduk dulu Mas. Ini betul ya teman-teman panitia ya. Selamat siang Mas, silakan duduk. Ya. Ini dengan Mas siapa? Adit. Dengan Mas Adit. Iya. Mas Adit seorang pengusaha betul ya? Alhamdulillah. Oh betul, berarti kita punya nih satu nih Mas Tama nih. Mantap. Satu lagi boleh ya Ibu Panitia ya, untuk yang ibu hamilnya mungkin kalau nemu. Gak apa-apa ya Mas Adit, saya ganggu bentar. Tadi kayaknya udah mau pesan minuman Mas Tama, kita ganggu dulu Mudah-mudahan bentar. masih dibawa ke sini sih minumannya. Udah pesan Mas tadi Mas? Baru mau. Baru mau ya ntar ya. Kalau nggak dipesenin sama teman-teman panitia ya. Boleh. Udah ada boleh ya? Ya, boleh. Nah boleh deh. Ini kita udah punya nih kebetulan. Ya. Ini ibu hamil. Kok nggak kelihatan ya? Mungkin Halo. baru berapa bulan. Halo. Silakan, Mbak, duduk, Mbak. Selamat siang. Kita ganggu Halo. dulu. Ini nggak apa-apa Mas Tama berdua dulu Boleh. mic-nya ya. Kita ganti-ganti. Dengan Mbak siapa? Coba kita kenalan dulu. Aku Mbak Dina. Mbak Dina sama Mas Adit. Iya Mas Adit. Mbak Dina ini lagi hamil berapa bulan Mbak Dina? Aku udah 5 bulan. Oh 5 bulan. Anak pertama nih pasti nih. Ih sotoy tapi bener ya. Ada Mbak Dina, ada Mas Adit di sini sebagai seorang pengusaha. Mbak Dina juga lagi melahirkan lagi hamil 5 bulan. Jadi cocok sama pembahasan kita nih Mas Tama ya. Dan aku pengen tahu aja nih, kalau boleh tahu Mas Adit ini pengusaha apa nih? Alhamdulillah yang dijalanin sekarang tuh ada catering sama WO gitu deh. Oh, oh bisa dong Mas Adit dapat diskon ya? Maksudnya buat yang Boleh. mau nikah gitu ntar siapa? Japri kayak aja gitu. ntar. Oh Japri. Iya. Ada Mas Adit dan Mbak Dina di sini. Aku pengen tahu dari kacamata kalian nih ya, dari seorang pengusaha dan juga seorang ibu hamil. Udah pada tahu ya tentang RUU kayak ini ya, kesejahteraan ibu dan anak ini Iya. ya. 6 bulan cuti ibu hamil dan melahirkan gitu. Kalau pandangan seorang Mas Adit sebagai pengusaha sendiri, setuju atau tidak dengan RUU itu? Meskipun belum disahkan ya. Kalau dibilang setuju kurang ya berarti ya. Oh kurang ini kita kontra nih Mas Adit, Mas Tama. Iya kurang setuju. Kenapa? Karena Kan memang- kasihan ibu hamil harus quality time sama anaknya loh. Iya, kalau misalnya dari segi kemanusiaan memang iya benar, Betul, quality time gitu kan. Tapi kita dari segi pebisnis, cost produksi itu harus jalan terus Betul, dan betul, produksi setuju, harus setuju. jalan terus. Dan itu akan menimbulkan cost double jatuhnya kan. Oh, oke, Seperti karena harus tetap ngegaji ya. bener seperti itu. Jadi mungkin apa ya solusinya, solve-nya itu mungkin kita akan cari pengganti atau mungkin cari pendamping dari karyawan yang kita cuti tadi. Seperti itu sih. Kalau menurut saya. Iya benar sih. Tapi aku setuju juga sih ya. Tapi kan berarti ini bertentangan dengan Mas Tama ya, pemerhati hukum yang sebetulnya pro aja gitu dengan adanya ini gitu. Kalau dari Mbak Dina sendiri, nah Mbak Dina kelihatan aman di kamera? Aman ya di kamera ya. Loh sayang loh, cantik loh. Ini kameramen tumben banget, biasanya langsung ngezoom kalau ada yang cantik-cantik. Selain aku ya. Kalau Mbak Dina gimana pendapatnya tentang RUU KIA ini? Kalau dari aku sih maksudnya segi yang ibu hamil ya, Iya. pasti setuju. Setuju betul. Apalagi ini kan kali pertama, pasti harus butuh banyak penyesuaian apa segala macam Iya gitu betul. kan. Jadi kenapa aku pro mungkin ya disebutnya? Karena udahlah ini anak pertama, mungkin banyak penyesuaian Betul. dari aku dan babynya nanti. Iya. Jadi untuk waktu 6 bulan itu udah sangat cukup. Pas ya? Iya pas. Maksudnya kayak dari segi nanti kan ada AC eksklusif apa segala macam kayak gitu kan. Jadi RUU yang 6 bulan ini aku sangat setuju. Sangat setuju. Ini yakin banget jawabannya Mbak Dina ini ya. Tapi sekarang aku pengen nanya pertanyaan yang sama tapi di switch. Jadi Mbak Dina ini sebagai seorang pengusaha, Mas Adit masa ibu hamil ya agak susah ya. Anggap aja Mas Adit punya istri yang sedang hamil dan mau melahirkan gitu ya. Pandangan Mbak Dina dulu deh. Kalau kamu sebagai pengusaha nih ngelihat ada RUU kayak seperti ini, setuju atau enggak? Tetap setuju atau kayaknya gimana ya gitu. Mungkin kalau misalkan dari pandangan aku sebagai perempuan kali ya. Ya.
aku tetap setuju, tapi mungkin ada beberapa penyesuaian kayak dari beberapa bulan sebelumnya aku udah cari partnernya. Jadi maksudnya nggak ujuk-ujuk nanti pas udah cuti aku harus langsung ganti, misalkan ganti orang. Jadi dari sebelum-sebelumnya tuh aku harus udah planning kayak gitu. Jadi cari partner lah kayak gitu. Cari partner dan mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Iya, betul. Kalau Mas Adit gimana Mas Adit? Ayo, punya istri ini udah mau melahirkan anak pertama, harus penyesuaian bla bla bla, tapi butuh pemasukan juga, harus tetap produktif juga, gimana? Kalau saya jadi seorang suami, pada saat istri melahirkan, mau hamil dan mau melahirkan, ya saya harap keluar aja deh. Oh. Jadi tetap tidak setuju saya. Berarti suaminya aja yang kerja gitu ya. Iya. Tapi aku penasaran ini juga pendapatnya Mas Tama juga. Mungkin boleh agak ditarik lagi mikrofonnya. Kalau Mas Tama posisinya seperti itu, punya istri yang sedang hamil, kemudian persiapan melahirkan anak pertama, melihat RUU seperti ini, apa yang bakal dilakukan? Iya, tadi ya. Kalau dilihat dari jawabannya kan sebetulnya tadi dari versi pengusaha dia punya hak ya. Betul, Artinya ya kita nggak setuju dong, karena memang ini akan jadi beban buat kita. Yes, betul. Bagi yang kerja pun juga setuju. Nah, tapi kan sebenarnya ini soal kepentingan negara. Jadi Pak Jokowi udah bilang, ini sebetulnya angka stunting ini perlu kita turunkan nih. Benar, betul. Untuk bisa turun tuh gimana? Dia perlu yang namanya gizi, terus kemudian lain-lain, termasuk ibunya. Gimana kalau ibunya misalnya penghasilannya nggak cukup? Yes. Nah, kesejahteraannya seperti apa? Nah, bekerja adalah salah satu pilihan yang dia nggak bisa hindari. Nah, itu kadang-kadang juga terjadi. Mungkin nggak semua orang suaminya penghasilannya cukup buat mengcover semua. Artinya mungkin istri juga terpaksa harus bekerja. Dan kalau lihat fenomena kan juga banyak, misalnya istri yang PNS, istri yang pekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya hal pertama memang kita harus kembalikan ke negara dulu. Negara ini gimana? Kalau ada kerugian di perusahaan, negara punya jalan keluar apa? Kalau kemudian alasannya saya nggak bisa keluar nih, karena saya nggak bisa nih buat beli susu, nah undang-undang ini udah ngatur kan, hak buat dapat dengan namanya kesehatan. Pada saat sebelum, saat melahirkan dan sesudah melahirkan, pada saat sebelum lagi mengandung, kemudian setelah melahirkan itu semua ada haknya. Termasuk si perempuan pun walaupun dia misalnya setelah melahirkan atau dia sebelum melahirkan dia masih hamil, dia tetap punya hak buat mendapatkan pengembangan diri. Sepertinya negara sudah siap. Kalau lihat dari sini ya, sudah siap untuk kamu yang hamil tetap bisa berkarya. Nah, berarti negara itu harus memikirkan dampak negatifnya. Oke. 6 bulan ini, waktu 6 bulan ini kan pasti ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau produktivitas dari sebuah perusahaan juga pasti akan menurun ya. Pasti. Ini berpengaruh terhadap investor tidak? Betul. Nah, yang kita khawatirkan demikian. Yang kita khawatirkan tadi investor kayaknya kita kalau nanam saham di Indonesia, nyari pekerja Indonesia agak susah. Iya, betul. Karena apa? Dia kalau 6 bulan kalau hamil bisa 6 bulan tuh. Kita bisa gitu. Bahkan dia akan cari. Nah, itu memang akan jadi untung rugi. Jadi saya harap kalau investasi itu kan udah urusannya pemerintah dan pengusaha ya. Mudah-mudahan pemerintah sama pengusaha bisa duduk bareng buat cari jalan keluar. Contoh misalnya negara-negara maju yang lebih dari setahun kan juga banyak. Ya kan? Misalnya kalau kita lihat browsing misalnya kayak Ceko, Irlandia, Hungaria, Selandia Baru, Kroasia dan lain-lain. Di 1 tahun semua. Lebih dari setahun. Mereka bisa. Nah, makanya kemudian menurut saya kita perlu belajar tadi. Tadi Mbaknya juga udah ngasih solusi kan. Pertama dari manajemen perusahaannya perlu disiapkan. Nanti kalau ada pekerjaan, beban pekerjaan, perlu dong cari penggantinya, cari alternatifnya. Dan kemudian juga sepertinya perusahaan pun juga harus open ya, dengan segala macam masukan-masukan. Walaupun saya sangat sadari bahwa pasti perusahaan, pengusaha akan jadi yang terbebani soal 6 bulan itu. Betul, pasti. Nah, itu sebetulnya yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Menurut saya kalau soal investasi, sepanjang misalnya pemerintah bisa menjamin investasi nggak turun, sepanjang negara bisa ngejamin misalnya kalau ada perusahaan yang kolaps gara-gara berkurang pegawainya, ya harus ada bantuan dari pemerintah. Jadi menurut saya itu juga harus jadi PR bagi teman-teman di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan bisnis. Jadi jangan sampai yang disuruh nyari solusinya adalah masyarakat yang suruh berpikir. Ini butuh kolaborasi semua pihak, harus dari pegawainya, dari perusahaannya, termasuk dari negaranya. Jadi menurut saya semua masukan ini sekarang
harus diberikan sebesar-besarnya terhadap proses pembuatan undang-undang ini. Betul. Jadi pro dan kontranya ditampung dan dicarikan jalan keluar. Betul. Karena tadi di awal juga Mas Tama sudah bilang ya kalau ini tuh masih dirancang, belum disahkan. Jadi mungkin teman-teman seperti Mas Adit atau Mbak Dina yang ingin masih memberikan aspirasi itu masih bisa banget ya Mas Tama ya, supaya nanti ketika sudah disahkan ya menguntungkan untuk semua pihak lah seperti itu gitu. Oke lah, kalau gitu Mas Adit semangat untuk usahanya, semoga terus maju. Mbak Dina juga lancar-lancar sampai persalinan nanti. Ya, karena sudah mau ikut gabung, kita bakal kasih voucher belanja senilai 100.000. Wow. Tadi kan untung belum pesen ya. Belum pesen. Nah, bisa tuh pakein vouchernya. Siap. Terima kasih Mas Adit, Mbak Dina silakan untuk terima kasih. kembali lagi. Kalau mau jalan-jalan lagi silahkan ya. Nanti boleh dapat diskon ya sama Mas Adit ya tadi WO-nya. Nah, ya tapi itu dia lah tadi ya teman-teman sudah ngobrol-ngobrol juga sama Mas Tama tentang RUU KIA atau Kesejahteraan Ibu dan Anak ini yang memang belum disahkan. Jadi kalau bisa sih, tapi balik lagi kalau mau berkomentar, memberikan aspirasi ya biasa aja, santai aja, jangan sampai anarkis dan segala macam ya. Hal terburuk apa nih Mas Tama untuk RUU kalau memang masih banyak kontraknya gitu? Pasti kalau masih banyak kontra, kalau ideal, kalau negaranya ideal pembahasannya, DPR pasti akan menampung masukan banyak orang, pasti akan cari jalan keluar atau solusinya. Kalau kita sih pasti ya, terutama dari teman-teman di Partai Perindo, itu pasti akan support lah, karena ini lagi-lagi tinjauannya sebenarnya nggak cuma soal usahanya, ini kan usaha ini kan dampak. Tapi tujuan utamanya adalah mengurangi angka stunting itu. Ini soal kesejahteraan. Tinggi sekali ya di Indonesia ya? Tinggi ya, tadi 5 besar kok masuk kita. 5 besar. Iya, kemudian tadi angka ibu yang meninggal juga cukup tinggi. 100.000 yang melahirkan, 300 diantaranya meninggal. Itu kan mengerikan banget. Mudah-mudahan itu bukan keluarga kita. Enggak, jangan sampai nauzubillah. Nah itu dia, itu apalagi nanti Mbak juga ya. Mbak udah ada anak, Mbak? Saya belum. Oh, belum. Single. Artinya undang-undang ini akan disiapkan buat Mbak kalau nanti jadi betul. Makanya ibu. Saya juga harus persiapan banget ya ini. Iyalah, kita setuju sih. Pokoknya intinya yang memudahkan bagi ibu, memudahkan bagi perempuan, tetap berkarya, tetap dapat haknya dan tidak bikin perusahaan kemudian juga jadi rugi, itu menjadi visi kita bersama. Amin. Semoga terlaksana dan semoga semuanya bisa ada di tempat yang sama lah begitu, tidak terjadi kontra lagi gitu ya. Makanya untuk teman-teman apalagi generasi milenial, generasi Z yang mungkin sekarang lagi aktif-aktifnya gitu kan, harus juga memberikan aspirasi yang positif pastinya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini kan relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo ya, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga pastinya memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar langsung aja, soalnya gampang banget caranya nih. Detailnya bisa langsung kunjungin www.konvensirakyat.com, bisa juga di website www.partaiperindo.com atau bisa klik bit.ly/member Partai Perindo. Itu dia tadi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara juga nih, ngobrol-ngobrol sama Mas Tama. Mas Tama, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Laras. Semoga pokoknya apapun tadi yang udah disampaikan memberikan insight dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Sehat-sehat selalu Mas Tama, sampai kita bertemu di lain waktu. Tetap berjuanglah buat semuanya, buat isu-isu perempuan dan ibu, termasuk juga anak. Betul sekali. Kalau begitu Laras Tahiranya pamit undur diri dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh